Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mengelola kreativitas individu. Pablo Picasso menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki kreativitas. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mengelola kreativitas tersebut. Artinya adalah setiap orang yang dilahirkan di dunia ini memiliki potensi kreativitas yang sama, tetapi yang membedakannya adalah hasrat seseorang atau motivasi bahkan lingkungan yang dihadapi untuk mengelola serta mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Mauzi mengungkapkan unsur-unsur penting untuk mengembangkan kreativitas individu itu yang pertama adalah memahami proses berpikir kreatif. Yang kedua, mengidentifikasi blok untuk berpikir kreatif dan keterampilan individu dengan bantuan manajer untuk meningkatkan respon kreatif. Yang ketiga, lebih sering menggunakan metode berpikir kreatif untuk mendapatkan ide-ide segar dan menemukan solusi permasalahan lebih cepat. Yang keempat, membiarkan visi kreatif pribadi menjalankan ide kreativitas untuk membantu individu atau manajer mencapai tujuan pribadi dan profesional. Berikutnya, ada pemikiran kreatif akan membawa perusahaan menuju solusi kreatif bisnis, di mana solusi yang dihasilkan dari pemikiran kreatif akan membawa perusahaan kepada pertumbuhan bisnis. Menurut Ray dan Mars, ada 4 pemikiran kreatif. Yang pertama ada kefasifan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk produksi campuran berbagai macam ide. Yang ketiga ada elaborasi, yaitu kemampuan untuk menambahkan detail mendalam atau campuran sudut pandang atau perspektif. Yang keempat ada originalitas, yaitu keunikan, kebaruan, kreatif, atau inovasi melalui perbaikan-perbaikan yang ada. Nah, untuk mendapatkan pemikiran kreatif dibutuhkan tempat kerja yang menunjang para pegawainya. Tempat yang dimaksud itu adalah lingkungan yang mendukung pegawai untuk saling berinteraksi dan saling bertukar informasi untuk mendapatkan ide kreatif. Nah, ide kreatif dalam sebuah perusahaan cenderung beragam. Keanekaragaman pemikiran yang dihasilkan oleh pegawai atau individu dapat dikombinasikan untuk saling melengkapi kemampuan ide yang dikembangkan oleh masing-masing individu. Menurut Isaacson dan Lever, tahun 2002 mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kreatif dan memberikan iklim kolaborasi, yaitu yang pertama ada kepercayaan, semangat intim, kepemimpinan, kegiatan yang mengikat tujuan, struktur berorientasi hasil, standar keunggulan, partisipasi dalam mengambil keputusan, pengakuan dan dukungan pihak eksternal, bakat, dan komodasi nilai-nilai baru yang muncul. Masuklah kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengelola kreativitas perusahaan. Nah, Becker pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa pentingnya kreativitas pada proses pengembangan bisnis, yaitu ada 4 proses. Yang pertama, kreativitas membawa ide-ide, inovasi, produk, layanan, dan kepuasan pelanggan lebih besar. Nah, kreativitas ini akan membuat ide-ide inovasi kita itu lebih berkembang pesat, sehingga kepuasan pelanggan itu akan lebih besar gitu. Nah, kedua yaitu pendekatan kreatif akan mendorong kepemimpinan dan membantu hubungan lebih dekat serta membuat kehidupan lebih memuaskan. Nah, yang ketiga, penemuan kreativitas memberikan makna lebih besar terhadap pekerjaan. Nah, jika kita menemukan kreativitas yang baru, inovasi-inovasi yang baru, itu akan memberikan makna lebih besar terhadap pekerjaan kita. Kenapa? Karena seorang pemimpin akan berterima kasih kepada karyawannya jika menemukan kreativitas yang lebih baru, inovasi yang lebih baru gitu, sehingga itu akan membuat pekerjaan kita lebih nyaman dan dihargai oleh rekan-rekan kerja kita. Nah, yang keempat yaitu menemukan kreativitas membuka peluang atau kemungkinan baru. Jika kita menemukan kreativitas atau inovasi baru, itu akan membuat peluang penciptaan baru terhadap suatu produk yang sudah jadi, yang sudah ada maupun yang belum ada, begitu. Nah, cara menghubungkan kreativitas individu dan inovasi dalam organisasi. Nah, organisasi kreatif memiliki strategi yang dibangun pada konteks yang fleksibel, tapi tegas. Nah, walaupun dia fleksibel, kreatif organisasi ini selalu memiliki strategi yang tegas gitu, yang mencakup beberapa atau semua unsur-unsur. Nah, ini dikemukakan oleh Cook pada tahun 1998. Nah,
ada 3 unsur, yaitu 1 budaya, 2 struktur dan sistem, 3 keterampilan dan daya sumber. Nah, budaya, gaya kepemimpinan dan nilai-nilai ini cara bekerjanya yaitu peran kepemimpinan dan gaya serta nilai-nilai yang dianut yang menyadari bahwa organisasi hidup dan bernafas. Nah, kalau struktur dan sistem adalah tentang kedua struktur organisasi, baik formal maupun informal, tapi jaringan struktur informasi dan sisi bayangan organisasi. Sedangkan sistem meliputi penghargaan, pengakuan, dan sistem karir. Nah, yang ketiga, keterampilan dan sumber daya adalah mengenai daya tarik, pengembangan, dan retensi bakat kreatif yang didukung oleh informasi, keuangan, dan iklim yang sesuai untuk kreativitas. Nah, dalam penelitian Peter Cook pada tahun 1998 menggambarkan sejumlah faktor yang dapat diidentifikasikan untuk membangun kreativitas. Faktor tersebut seperti berikut. Nah, yang pertama itu mengatur budaya dengan mengembangkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam organisasi dan nilai-nilai hidup yang mendorong untuk berpikir dan bertindak melampaui hikmat saat ini serta lebih memfokuskan pada struktur informal komunikasi. Yang kedua, merancang sistem penghargaan yang menumbuhkan kepribadian sesuai dengan strategi dan meminimalkan penggunaan sistem untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, yang ketiga, mendorong keragaman manusia dan keterampilannya. Yang keempat, toleransi terhadap konflik yang mungkin terjadi sebagai dampak dari ide-ide yang dihasilkan. Berikutnya, alasan mengapa kreativitas dibutuhkan untuk kesuksesan menjalankan bisnis disampaikan oleh Zenis pada tahun 2010 dalam salah satu artikelnya yang berjudul 10 Reasons Why Juicing Up Your Creativity is Fundamental to Your Business Success. Nah, kreativitas tersebut membantu melihat kesempatan pada penempatan pasar atau datang membawa solusi unik terhadap masalah. Yang pertama, kreativitas adalah kunci dari inovasi, kemampuan untuk memikirkan cara mengatasi permasalahan out of the box. Yang kedua, kreativitas menstimulasi otak dan membantu perusahaan menjadi lebih sadar dan memperhatikan lebih terhadap apa yang perlu dikembangkan dari sekeliling kita untuk menghasilkan pendekatan baru yang membantu kemajuan perusahaan. Yang ketiga, pemikiran kreativitas membantu perusahaan agar eksis dan adaptif terhadap perubahan. Pemimpin perusahaan dapat menemukan kembali bisnis dengan meminta opini dari pelanggan. Yang keempat, kreativitas membantu perusahaan memahami bisnis yang dijalankan melalui sudut pandang pelanggan. Yang kelima, kreativitas memberikan toleransi tinggi terhadap risiko yang digunakan untuk bekerja melampaui rasa takut terhadap kegagalan. Yang keenam, kreativitas meningkatkan kemampuan leadership. Menjadi pemimpin yang efektif berarti menjadi kreatif pada saat pendekatan dan penyelesaian masalah. Yang ketujuh, kreativitas membantu perusahaan untuk memperluas visi pada dunia perusahaannya. Yang kedelapan, kreativitas memperkuat langkah perusahaan saat permasalahan datang. Yang kesembilan, kreativitas membantu perusahaan melambung dan kembali dengan lebih cepat saat terjatuh. Dan yang terakhir, kreativitas mengundang aliran dan perasaan baik. Saat perasaan kita baik, maka kita dapat menarik pelanggan dan klien yang ideal. Selanjutnya adalah mengelola kreativitas negara. Departemen Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui websitenya telah melakukan pemetaan terhadap industri kreatif yang ada di Indonesia. Itu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada periklanan. Yang kedua, arsitektur. Yang ketiga, pasar barang seni. Yang keempat, kerajinan. Yang kelima, desain, fashion, video, film, dan fotografi, permainan-permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbit dan pencetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan video, riset dan pengembangan, serta kuliner. Nah, selanjutnya kita bahas hambatan dalam mengembangkan kreativitas. Kreativitas dalam sebuah organisasi tidak mudah diciptakan. Kreativitas membutuhkan stimulasi yang didukung oleh lingkungan organisasi. Stimulus atau rangsangan untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan budaya kreatif dalam organisasi sering menemui berbagai hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi organisasi dalam mengembangkan budaya kreativitas. Yang pertama yaitu menemukan pemimpin yang kreatif. Yang kedua ada budaya organisasi yang tidak mendukung. Contoh implementasi pengelolaan kreativitas organisasi IDEO. IDEO adalah sebuah perusahaan
konsultan desain global yang menggunakan pendekatan berbasis desain untuk membantu manusia atau perusahaan, baik di sektor publik dan swasta untuk berinovasi dan berkembang. IDEO dibangun di Amerika Serikat oleh dua bersaudara bernama David Kelley dan Tommy Kelley pada tahun 1991. Hal yang unik dari perusahaan ini adalah cara mereka menjunjung filosofi dari kreativitas, yaitu dengan mengingatkan kembali pegawainya akan dunia masa kecil mereka, dan hal ini didukung oleh kebijakan perusahaan yang mengizinkan pegawainya untuk membawa barang-barang pribadi yang mereka sukai dan membantu mereka mendapat inspirasi untuk diletakkan dalam ruang kerja. Kesimpulan dari materi kali ini, yang pertama, melalui kreativitas, hasil karya yang diciptakan oleh setiap individu menjadi berbeda dan unik. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memahami pemikiran kreatif setiap individu yang bergabung di dalam perusahaan untuk meningkatkan potensi pemikiran baru. Kemudian, untuk memiliki kreativitas, diperlukan adanya pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif itu adalah kemauan untuk berpikir melebihi apa yang terlihat. Untuk melakukan hal itu, dibutuhkan tempat kerja yang menunjang para pegawai atau karyawan-karyawan yang diperlukan untuk melakukan kreativitas. Dan yang terakhir, melalui ide kreatif yang idenya itu berbeda dan unik daripada yang lain. Ini bisa dijadikan sebagai keunggulan kompetitif atau keunggulan yang melebihi pesaing dengan menawarkan nilai yang lebih baik daripada penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing.